pelan-pelan sudah mulai terbukti bahwa menggabungkan antara dunia kerja dengan dunia kampus itu memang sebuah keniscayaan. Jadi hasil praktek mahasiswa tidak numpuk jadi barang rongsokan, tapi memiliki value yang layak jual sehingga profitnya adalah untuk membiayai pendidikan. Dan itu yang sekarang dinamakan MBKM. Orang-orang yang uangnya terbatas itu tidak berarti terbatas IQ-nya. Menurut saya mulai dengan apa yang ada. Yang penting mindset-nya betul-betul ingin berkembang atau tidak. Mari kita potong mata rantai kemiskinan dengan pendidikan. Selamat siang Sobat Merdeka, perkenalkan nama saya Her Suharyanto, saya dari Kampus Merdeka Mandiri. Sebelum saya melanjutkan talk show ini, saya ingin memperkenalkan satu buku. Ini kebetulan buku ini saya sendiri yang menulis, bukunya adalah ini, buku Merdeka untuk Mandiri, Mandiri untuk Merdeka. Buku ini berisi tentang praktik-praktik baik yang dilakukan oleh perguruan tinggi, oleh mitra, oleh LL Dikti, dalam menjalankan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka secara mandiri. Nah, ada banyak cerita dalam buku ini, ada cerita di level LL Dikti, ada cerita di level perguruan tinggi, ada juga cerita-cerita di level mitra. Nah, dari seluruh cerita yang ada, salah satu yang kami tulis di sini adalah cerita tentang apa yang dilakukan oleh Universitas Pamulang. Tentu saja ini bukan hanya satu-satunya cerita, kampus Universitas Pamulang hanya salah satu cerita di antaranya. Hadir bersama saya, Rektor Universitas Pamulang, Pak Nur Zaman. Selamat siang, Pak Nur. Selamat siang, Pak. Ya, terima kasih sudah hadir, berkenan untuk ngobrol-ngobrol pagi siang hari ini. Siap. Pak, boleh diceritakan kepada kita semua, kepada kami tentang latar belakang secara umum kira-kira apa sih yang kegiatan-kegiatan besar yang ada di Universitas Pamulang itu seperti apa, dan apa ini istimewanya Universitas Pamulang bagi Pak Nur sendiri. Baik, terima kasih Pak Her dan Sobat Merdeka. Tadi sudah diperkenalkan, saya Nur Zaman, Rektor Universitas Pamulang yang beralamat di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Sebetulnya kalau kita melihat asal-usul Universitas Pamulang, ini berawal dari sebuah SMK. Dulu sebelum SMK lahir kan ada nama SMEA dan STM. Nah, pendirinya adalah sekaligus Ketua Yayasan Sasmita Jaya almarhum Bapak Haji Darsono. Beliau dulu pernah menjadi PNS, kemudian beliau punya keahlian berwira swasta dan mendirikan SMK. Tadi saya katakan dulunya SMEA dan STM. Nah, di SMK itulah sekelompok orang mendirikan Unpam, menggunakan ruang-ruang pembelajaran yang ada di SMK Sasmita Jaya 1 dan 2. Kurang lebih berjalan 3-4 tahun sejak berdirinya, kampus ini nampaknya tidak ada kemajuan yang signifikan. Kemudian singkat cerita, maka dialih kelola dari Yayasan Pendiri Unpam yang pertama, menjadilah kampus Unpam yang dikelola oleh Yayasan Sasmita Jaya. Nah, kemudian berkembang, latar belakang kenapa Unpam itu dibesarkan, karena dulu almarhum Pak Darsono mengalami kesulitan ketika untuk kuliah. Beliau anak seorang petani dari Bantul, Yogyakarta, namanya juga petani kan, pola pikirnya yang penting kalau punya anak itu harus ikut kerja dengan orang tua. Tapi almarhum merubah mindsetnya, saya ingin belajar, saya harus kuliah supaya kehidupan berubah. Nah, karena kuliah itu kan justru tidak gampang waktu itu. Mungkin sekarang juga tidak semua orang gampang kuliah. Nah, alhamdulillah beliau singkat cerita lulus jadi sarjana pendidikan dari UNY. Beliau berpikir, kalau kampus itu semahal yang ada, maka banyak orang yang memiliki keterbatasan tidak akan pernah menikmati bangku kuliah. Terutama keterbatasan soal finansial atau biaya, kemudian terbatas soal waktu, juga terbatas soal fisik. Maka beliau ketika mengambil alih Unpam itu, membangun visi dan misinya betul-betul untuk mendedikasikan kepada masyarakat Indonesia terutama yang memiliki keterbatasan untuk bisa memasuki dunia perguruan tinggi. Itu awal-awal berdirinya Unpam. Sekarang yang sejauh yang saya tahu kan Unpam itu besar sekali, Pak. Betul. Bapak pernah cerita
student body-nya itu sampai 86.000. Betul. Nah, bisa diceritakan Pak perkembangan dari 2004 yang mahasiswanya cuma segelintir katakanlah Iya, iya. begitu menjadi 86.000 itu. Perjalanannya seperti apa Pak? Betul. Dulu awal berdiri Unpam, mahasiswanya itu satu program studi satu orang. Ada yang 2 orang. Satu program studi satu orang Satu program studi dalam satu kelas itu 1 orang mahasiswa. mahasiswa dan Ada yang 2 dilayani. orang mahasiswa. Dengan SPP waktu Rp100.000, dosennya 8 orang. Itu untung apa buntung itu kalau dihitung secara matematis. Tapi Unpam konsisten menghantarkan yang 1 orang 2 orang itu sampai jadi sarjana. Karena memang niatnya mengabdi dan berbagi. Dan alhamdulillah mereka jadi sarjana. Akhirnya berkembang dan itu juga mungkin masyarakat percaya. Jadi kuliah di Unpam walaupun biaya sangat murah, tidak dipungut uang gedung serupiah pun, tapi yayasan dengan pimpinannya, dengan dosennya serius mengantarkan mereka. Mereka dilayani sepenuh hati sehingga mereka jadi sarjana. Dan mungkinlah itu mereka juga cerita kepada orang lain bahwa saya kuliah di Unpam, satu kelas 1 orang, tapi diurus sampai jadi sarjana. Kan hebat kan, mahasiswanya 1, dosennya 8. Dengan biaya per bulan Rp100 ketika itu. Oke. Iya. Nah, terus pertanyaannya bagaimana berkembangnya Pak dari satu prodi 1 orang, kemudian sekarang menjadi nggak tahu berapa prodi, mahasiswanya 86.000. Betul. Bagaimana masyarakat kemudian tiba-tiba tertarik kepada Unpam? Bagaimana ceritanya? Begini, menurut perkiraan kami, dan mungkin itu faktual, semua orang pasti ingin belajar setinggi mungkin. Tapi masalah utamanya adalah masalah pembiayaan. Ketika masuk kampus, apalagi swasta, kan biasa ada uang gedung atau uang pakal atau uang bangunan. Itu kan salah satu portal pertama. Nah, untuk itu Unpam tidak mengenakan uang gedung serupiah pun. Oleh karena itu, sebelum mahasiswa diterima dengan banyak, kami siapkan dulu gedungnya yang representatif. Seperti Pak Her tahu dan pernah ke sana kan, gedung kami 11 lantai, dilengkapi dengan berbagai fasilitas, diantaranya lift, kemudian ada eskalator, sarana ibadah, sarana praktek, sarana lab, dan lain sebagainya. Masyarakat percaya bahwa Unpam itu walaupun berbiaya murah, tapi wujud fisiknya ada. Setelah mereka diterima, kami sepakat layani dengan sepenuh hati, dengan sebaik mungkin. Karena itu komitmen kami, bagian dari tanggung jawab moral, bahwa masyarakat percaya, ketika dipercaya oleh masyarakat, maka kita juga harus melayani dengan sebaik mungkin. Bagaimana itu mungkin Pak? Dalam arti begini, pertanyaan saya. Tidak ada uang gedung, uang satu semesternya murah. Iya. Nah, tetapi biaya pendidikan kan nggak murah Pak. Tetap harus bayar dosen, Betul. fasilitas dan sebagainya. Betul. Bagaimana Unpam bisa mendapatkan selisihnya itu? Kurangnya itu diperoleh dari mana? Saya setuju Pak. Biaya pendidikan itu kan kalau hitung-hitungan dari pemerintah per mahasiswa per tahun sekitar 20 juta. Sedangkan Unpam per semesternya itu hanya 1,2 juta rupiah. Berarti satu Jadi tahun per tahun 2,4. 2,4 juta. Memang ditambah UTS dan UAS sama wisuda. Oke. Kurang lebih antara 3,2 sampai 3,5 juta. Defisitnya 16 juta. 16 juta itu disubsidi oleh yayasan. Dengan cara? Yayasan itu tidak hanya mengandalkan uang atau biaya dari SP mahasiswa, tapi beliau sebelum menerima mahasiswa berbagai aktivitas bisnis dilakukan dan menghasilkan uang. Nah, hasilnya itu dari berbagai usahanya itu maka untuk investasi di bidang pendidikan. Dan yayasan itu di samping ada SMK 1, SMK 2 Sasmita Jaya, ada Unpam dan juga ada Stikers WDH. Itu juga berbiaya terjangkau. Ada kaitannya nggak Pak proses-proses di unit bisnis ini dengan kegiatan mahasiswa? Mahasiswa ada terlibat di sana? Oh ada, itu yang kami namakan, kami itu punya unit namanya Teaching Factory. Teaching Factory, oke. Teaching Factory adalah sebuah aktivitas bisnis berskala nasional, tanda petik standarnya, kemudian di sana melibatkan mahasiswa. Hasil-hasil praktek mahasiswa harus berstandar industri, sehingga harus laku dijual. Jadi hasil praktek mahasiswa tidak numpuk jadi barang rongsokan, tapi memiliki value yang layak jual sehingga profitnya adalah untuk membiayai pendidikan. Dan itu yang sekarang dinamakan MBKM. Jadi kegiatan-kegiatannya itu sendiri sebenarnya kombinasi antara kegiatan belajar dan kegiatan bisnis. Boleh dibilang gitu?
Betul. Jadi setiap unit bisnis yang dibangun oleh yayasan di sana harus memiliki muatan akademik. Jadi tidak hanya fokus mencari profit, tapi justru ada benefit untuk kegiatan akademik. Sehingga di sana menjadi tempat-tempat praktek para mahasiswa, tempat berkarir mahasiswa, dan juga di sana tempat mencari pengalaman real untuk mempraktekkan ilmu yang dipelajari di perkuliahan, di bangku kuliah, kemudian dipraktekkan di lapangan, tentu dengan bimbingan para dosen. Dan hasilnya itu dimanfaatkan untuk kepentingan perkuliahan sendiri dan juga laku dijual. Sebagai contoh, bangku-bangku kuliah yang kami pakai itu tidak beli dari perusahaan, Oke. tapi diproduksi sendiri dengan melibatkan para mahasiswa. Bentuk factories-nya sendiri ada apa saja Pak? Selain tadi Bapak menyebut bengkel, kursi, meja gitu ya. Iya, betul. Tapi yang lain ada factories apa saja lagi? Yang lain itu pertama ada properti atau perumahan. Dulu awal ceritanya kenapa ada perumahan, dulu almarhum Pak Darsono itu sebagai ketua yayasan, sekarang diganti oleh putra pertamanya sebagai ketua yayasan, masih muda, tapi tidak kalah gesit dan tidak kalah hebatnya dengan almarhum, yaitu Mas Dr. Pranoto. Ketika SMK didirikan, kemudian guru-gurunya itu kan datang berjauhan. Oke. Jadi ketika pagi-pagi mengajar, kelihatannya kan sudah lelah, karena perjalanan Terlalu cukup jauh. terlalu jauh. Akhirnya beliau memiliki ide bagaimana caranya supaya para guru itu datang ke sekolah itu tidak jauh dan dalam kondisi yang masih fresh. Maka salah satu faktornya harus dekatkan ke sekolah. Maka bikinlah di sana perumahan dengan DP 0%. Nah, DP 0% ternyata peminatnya banyak. Mungkin berawal dari guru-guru, cerita ke tetangga, ke sanak saudara, maka banyak peminatnya. Akhirnya berkembanglah sebuah properti dengan beberapa titik di lingkungan Tangerang Selatan dibangun. Dan itulah menjadi cikal bakal perusahaan di bidang properti. Dan itu mahasiswa juga dilibatkan dalam proses pembangunan. Masih dilibatkan untuk dalam listrik, kemudian dalam pembangunan, pengawasan, dan lain-lain, Pak. Jadi baik engineering maupun manajemen itu mahasiswa terlibat di sana. Oke. Betul. Selain properti Pak, ada lagi yang dikerjakan oleh yayasan untuk Ada pertanian, yayasan memproduksi padi itu di Serang dengan sawah 400-500 hektar, kemudian berasnya dibawa ke kampus, sehingga kami para dosen dan staf dari Unpam itu jangan khawatir untuk kelaparan, Pak. Kalaupun nggak punya beras tinggal ngambil, karena kami kan juga punya pusat penjualan kebutuhan pokok para dosen dan tenaga kependidikan bahkan mahasiswa, itu model minimarket kerjasama dengan lain-lain, itu kami namakan lab store. Itu pun dikelola oleh dosen dan para mahasiswa. Jadi di dalam kampus sendiri ada toko. Di dalam kampus ada minimarket, dimanage oleh dosen, dilakukan oleh mahasiswa, pegawainya semua mahasiswa. Yang kuliah malam kerja pagi, yang kuliah pagi kerja malam. Di samping itu juga menampung produk-produk rumahan dari para mahasiswa, seperti bakso, ada siomay, ada dimsum dan lain-lain. Sehingga diproduksi oleh mahasiswa, dijual oleh mahasiswa, dibeli oleh mahasiswa. Dan itu bagian dari MBKM secara mandiri. Oke. Ya. Nanti saya akan bertanya lebih spesifik MBKM lagi Pak. Tapi tadi sudah properti, sudah pertanian, nah perbengkelan, dan produk dari Unpam juga dibeli oleh pemerintah, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Jenderal Vokasi, yaitu trainer untuk anak-anak SMK Teknologi. Produknya apa Pak? Produknya berupa trainer untuk starter mobil, kemudian mesin. Trainer itu maksudnya bentuknya? Trainer itu kami sebut, itu kan istilahnya alat-alat praktek para anak-anak SMK. Oke. Bentuknya mesin mobil. Mesin mobil, oke. Untuk dihidupkan di starter. Dan lain-lain itu juga. Mesin mobil yang dipakai untuk pembelajaran anak-anak SMK. Anak SMK Teknologi. Bahkan ada mobilnya yang utuh juga dimodifikasi, kemudian dibuka kapnya, pintunya dibuat transparan, sehingga mahasiswa bisa mengamati dari luar bagaimana cara kerja mesin dan lain-lain. Juga oleh Kementerian Tenaga Kerja, itu modifikasi sepeda motor untuk pelatihan di pusat pelatihan calon tenaga kerja, BLK. BLK di Indonesia. Jadi Unpam punya bengkel untuk
pabrikasi mesin-mesin atau modifikasi mesin-mesin begitu ya Pak? Betul. Termasuk mobil, motor. Mobil, motor, terutama kan basicnya dari program studi mesin. Oke. Iya. Mobil, motor yang sudah dimodifikasi itu dijual pada pemerintah ke Iya. Kemendikbud untuk dipakai di EBLK. Betul. Oke. Iya. Oke. Kalau Kemdikbud dipakai di SMK. SMK. Kalau BLK di Kementerian Tenaga Kerja. Oh, oke. Itu Baik. sepeda motor di sana. Iya. Nah, saya dengar juga punya pabrik air minum dalam kemasan ya Pak? Betul, air minum dalam kemasan namanya Tirta Sasmita. Dan itu berawal dari cerita dari almarhum yayasan. Beliau mengatakan, saya kok setiap hari buang sampah bertruk tapi sampah orang. Maksudnya kan anak-anak mahasiswa itu kan dari luar beli minuman, makanan, dibawa ke kampus, sampahnya di kampus. Beliau cerita, saya nggak apa-apa buang sampah tapi sampah sendiri. Maka timbullah ide membuat air minum kemasan sendiri. Kan captive marketnya kalau per hari ada 20-30 ribu mahasiswa, minimal per mahasiswa perlu air minum 1 gelas atau 1 botol. Sehingga nggak usah susah dijual keluar, di dalam pun sudah cukup itu untuk menjual produk-produk. Dan keuntungannya kan kembali ke mahasiswa untuk mensupport pendidikan itu sendiri. Kemudian ada juga penggemukan sapi. Oke. Itu ada sekitar 500-an ekor sapi. Mahasiswa terlibat juga? Mahasiswa di sana juga terlibat dan sekarang fokusnya ada di Serang. Itu kan di sana ada mahasiswa program studi biologi. Biologi, oke. Iya. Kalau yang di air minum dalam kemasan, mahasiswa yang terlibat bidang mahasiswa apa aja Pak? Yang terlibat itu diantaranya mahasiswa teknik kimia yang kontrol airnya, packaging dan marketingnya mahasiswa program studi manajemen, keuangannya mahasiswa akuntansi, kemudian yang merawat mesinnya mahasiswa teknik mesin. Oke, jadi kayak kolaborasi antar prodi ya Pak ya? Betul, dan itu kami juga namakan beasiswa mandiri. Kenapa? Mahasiswa yang terlibat di sana, yang rutin, maka kami bebaskan SPP-nya dan dapat uang saku, kemudian direkognisi menjadi bagian dari pengurang SKS yang relevan. Oke, nanti saya akan bertanya ke yang terakhir itu. Saya masih tertarik lagi satu, kegiatan yang melibatkan mahasiswa, perbankan. Ya, bisa diceritakan, Pak? Yayasan itu memiliki BPR Sehat Sejahtera. Di sana setiap hari itu ada sekitar 20-an orang mahasiswa dari pagi sampai dengan sore hari. Yaitu sebagai mahasiswa yang magang. Sehingga di sana jumlah karyawannya sedikit, tapi sebagian besar mahasiswa. Kemudian yang dilayani oleh juga mahasiswa juga. Seperti mahasiswa baru untuk registrasi, kemudian bayar SPP, walaupun kami bermitra dengan berbagai bank, bisa online, tapi mahasiswa banyak yang tertarik juga datang ke kampus untuk antri bayar cash di loket yang kami sediakan. Di sana yang praktek itu terutama mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah perbankan. Dan tidak hanya mahasiswa itu, mahasiswa hukum juga terlibat untuk bicara tentang legalnya, kemudian mahasiswa IT juga untuk merawat aplikasinya. Dan itu setiap hari di sana mahasiswa bekerja di sektor perbankan. Gitu. Oke. Menarik sekali Pak, ini kelihatan bahwa di Unpam itu ada begitu banyak bisnis, banyak unit usaha yang melibatkan begitu banyak mahasiswa. Nah pertanyaan saya sekarang ke arah MPKM. Bagaimana Pak Nur bersama jajaran di Unpam mengintegrasikan antara kegiatan-kegiatan tadi dengan MPKM Mandiri? Bagaimana ceritanya Pak? Begini, dulu almarhum Ketua Yayasan Pak Darsono mengatakan, saya ingin akuisisi bank. Tapi prinsipnya adalah harus memiliki muatan akademik. Oleh karena itu tidak hanya fokus kepada profit, tapi benefit harus ada. Pasti profit wajib ada. Kalau nggak ada profit kan bangkrut ya. Wah, dibedakan antara profit dengan benefit ya. Betul. Nah oleh karena itulah maka di jajaran direksi bank itu juga harus memiliki pemahaman yang sama filosofinya. Bahwa ini bank beroperasi untuk mencari uang, dan untuk menopang kegiatan akademik. Nah sehingga sebelum itu beroperasi kami bersepakat dulu bagaimana ke depan bank ini dioperasikan, kemudian bagaimana caranya. Dan oleh karena itulah maka sampai sekarang alhamdulillah berjalan dengan baik sehingga para direksi bank juga paham apa yang dimaksud dengan orientasi kepada akademik. Kebetulan juga pegawai banknya sendiri juga akhirnya jadi dosen Unpam. Sehingga pengalaman di perbankan hari-hari dibawa ke kuliah. Sehingga pengalaman realnya di-sharing kepada para mahasiswa dalam dunia perbankan.
berarti ketika mahasiswa terlibat di kegiatan-kegiatan itu, mahasiswa mendapatkan benefit keuangan dalam arti beasiswa atau honor atau apapun, tapi juga mendapatkan pengakuan kredit. Betul. Itu MBKM mandirinya di Unpam itu seperti itu. Betul. Oke. Ya. Jadi dan ini sudah lama Pak berjalan seperti ini Pak. Sejak berdirinya Unpam. Sejak Unpam dikelola oleh Yayasan Sosmed Jaya. Jadi sejak awal itu Unpam sudah berpikir soal relevansi ya Pak, relevansi pendidikan dikaitkan dengan kebutuhan di dunia nyata, dunia di luar kampus gitu ya Pak. Betul Pak, dulu kan ada konsep link and match antara sekolah dengan perusahaan. Kemudian yang sekarang mungkin yang dilabeli dengan MBKM. Kan prinsipnya ingin melakukan sinkronisasi, kesamaan dan kesepadanan, kecocokan antara apa yang diajarkan, dilatihkan di dunia kampus dengan kebutuhan di dunia usaha atau dunia industri. Walaupun itu tidak mudah, tapi pelan-pelan Unpam mencoba untuk mencapai hal tersebut. Dan pelan-pelan sudah mulai terbukti bahwa menggabungkan antara dunia kerja dengan dunia kampus itu memang sebuah keniscayaan. Oke. Nah, Unpam kan sudah melakukan itu sebelum pemerintah meluncurkan program MBKM. Betul. Nah, pertanyaan saya ketika pemerintah meluncurkan program itu mengganggu atau tidak, berbeda atau tidak, atau perlu penyesuaian seperti apa? Begini, ketika Unpam sudah berjalan dengan Tambertik MKM sejak dulu ya. Jadi ketika ada program MKM dari pemerintah sekarang, kan sudah tinggal melabeli saja. Dan tinggal mengembangkan, tinggal menyempurnakan. Prinsip dan konsep yang dikembangkan itu juga sama. Jadi kami ketika untuk magang, ya memang sebagian besar kan harus keluar. Karena di Unpamnya kan tidak cukup, banyak keterbatasan. Bahkan untuk MBKM itu juga tidak hanya fakultas-fakultas teknik dan ilmu sosial umum. Kami juga kan punya fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Yang saya bayangkan kan di Unpam itu ada banyak kegiatan bisnis, ada mahasiswa bekerja, mahasiswa juga belajar sekaligus gitu. Nah, kemudian proses pengakuan akademiknya itu merepotkan atau tidak, Pak? Saya pikir bukan soal merepotkan, berniat atau enggak. Iya, yang penting para dosen dari pihak kampus mau nggak merekognisi, penting atau tidak. Ketika berpikiran bahwa itu penting, itu otomatis para dosen di bawah koordinasi masing-masing kaprodi dengan dekan akan merekognisi hal-hal yang relevan. Tentu kami juga tidak sembarang merekognisi Pak. Itu kan kami tidak ingin merejus kompetensi dari sebuah program studi. Disesuaikan dengan program studi masing-masing. Pernah ada protes dari mahasiswa Pak bahwa loh kok saya nggak dapat rekognisi ini gitu, pernah ada protes itu? Di kami tidak ada yang protes karena sebelum terjun ke sana diberitahu Anda nanti terlibat di sini yang akan direkognisi apa-apa saja, nanti total SKS yang direkognisi sekian. Jadi sebelumnya diberikan pemahaman dulu, kan ada guidance yang harus kita sepakati. Kembali ke agak awal Pak, ini kalau saya lihat kan Unpam sudah melakukan ini semua sejak awal, baru kemudian pemerintah meluncurkan MBKM. Nah berarti Unpam boleh bangga mengatakan sebelum kurva, mendahului kurva gitu ya Pak? Ya kami bersyukur sudah berinisiatif untuk melakukan hal yang baik. Ternyata itu betul juga menurut pemerintah. Ya, artinya sebenarnya kalau dibalik artinya Unpam sepenuhnya sependapat dengan pendekatan MBKM. Betul. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, ini Unpam kan kalau saya boleh katakan punya semacam dalam tanda petik kemewahan ya. Kemewahannya adalah pendiri yang punya visi, pendiri yang punya keberanian gitu, dan visi dan keberanian itu membuat Unpam punya fasilitas yang banyak. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana untuk perguruan tinggi lain yang ingin mencoba mencontoh Unpam? Apa saja yang harus mereka lakukan menurut Pak Nur? Gini Pak, kalau untuk mencontoh kan tergantung masing-masing ya. Apa bisa dicontoh atau tidak? Mungkin lebih tepat bagaimana memperoleh inspirasi dari Unpam. Dan kuncinya adalah niat yang tulus dari yayasan. Itu sangat penting. Yayasan punya niat ingin berbagi sehingga kami punya slogan berbagi untuk negeri. Itu penting. Sehingga setiap orang yang akan terlibat di Unpam, baik itu dosen maupun tenaga pendidikan, harus punya visi yang sama. Kultur Unpam seperti apa. Dan itu menjadi satu kesatuan
antara hati dengan perbuatan. Kalau itu sudah terbangun, insya Allah akan berjalan dengan baik. Kemudian lebih penting dari itu juga, kita harus melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara serius. Apa bentuknya? Ketika masyarakat percaya ke Unpam, maka Unpam pun harus melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin. Bahwa di sana ada kendala, ada tantangan, ada kelemahan, itu sudah pasti. Itu kan hal yang wajar dalam sektor apapun. Kemudian tentang pertanyaan tadi, apakah kampus lain bisa belajar? Oh bisa, tadi saya katakan mungkin bukan belajar. Bagaimana membandingkan mencari inspirasi. Bahkan kami sekarang itu nyaris setiap minggu nerima tamu dari berbagai yang pengen belajar bercerita kenapa dan bagaimana. Ya kami buka apa adanya. Kan ini kan bukan untuk hal yang tabu diceritakan. Bahkan apabila itu relevan dan bisa dilakukan, ya kenapa tidak? Justru tadi kami kan punya moto juga berbagi untuk negeri, termasuk berbagi untuk sesama universitas yang lain. Nggak merasa tersaingi ya Pak? Justru kami senang punya mitra banyak. Oke. Iya. Jadi semakin banyak tamu, ternyata oh ada pertanyaan itu jadi inspirasi. Oh iya, kenapa kita tidak membuat itu? Jadi punya ide baru, lalu mengembangkan hal yang baru juga. Saya duga perguruan tinggi lain yang pengen mencontoh itu mereka excuse-nya itu akan mengatakan begini, Unpam kan sudah punya pabrik, kami belum punya. Apa komentar Bapak kalau Unpam juga dulu kan tidak punya pabrik, tapi dengan niat yang kuat, tidak hanya niat, lakukan dengan baik pula. Nah, jadi kan begini, yayasan itu kalau memanggil rektor atau rapat dengan kami bukan bertanya mana uang setoran, tapi dibalik, Pak Rektor semester depan, tahun depan perlu apa? Kira-kira biayanya seperti apa? Jangankan diminta, tidak diminta pun ditawarin. Perlu nggak kita membuat ABCD? yayasan bilang gitu? Dan itu salah satu keunikan antara yayasan dengan Unpam. Jadi terjadi hubungan yang sangat harmonis antara yayasan dengan rektorat. Dan itu salah satu kunci untuk kelanggengan universitas. Jangan sampai terjadi clash atau beda pendapat atau perselisihan antara rektor atau rektorat dengan pihak yayasan. Harus dibina yang sebaik-baiknya. Oke. Nah, kalau pertanyaannya oleh perguruan tinggi yang tidak punya infrastruktur, katakanlah apa adanya mereka sekarang. Mereka bertanya Pak Nur, kami punya adanya ya cuman ini, punya lab-lab seperti ini. Gimana kami bisa meniru Pak Nur? Menurut saya mulai dengan apa yang ada. Yang penting mindsetnya betul-betul ingin berkembang atau tidak. Di kami juga, kaprodinya ketika harus terjun dengan mahasiswa, pakai werpak, berkotor penuh oli, pegang alat pengelas, pegang palu, tidak berdiri tolak pinggang nunjuk-nunjuk, tapi berbuat bareng dengan mahasiswa. Mahasiswa kan termotivasi, terus mengontrol. Dan mereka juga para dosen menjadi proses pembelajaran baru dari kondisi yang ada. Jadi jangan nunggu besar dulu, kemudian fasilitas mewah. Mulai dengan apa yang ada. Yang penting mindset mau berubah atau tidak. Itu kunci utama. Nah, kalau dalam pendekatan MBKM, yang kesimpulan saya benar nggak Pak? Gini, kelihatannya Unpam lebih berfokus pada mencari kegiatan-kegiatan dulu. Nah, setelah kegiatannya ada, itu masalah pengakuan akademik, rekognisi segala macam itu gampang mengikutinya. Betul Pak, bahkan dulu ketika awal kegiatan perbengkelan berjalan, ini kan belum ada pedoman dari pemerintah tentang rekognisi. Ya kami bagian dari proses pemagangan. Dulu kan namanya bukan dari rekognisi, ini proses pemagangan, bagian dari praktek kerja lapangan. Di samping kerja lapangan di luar juga, di Unpam juga ada. Gitu Pak. Oke. Baik, saya bergeser ke satu lagi Pak, ke dampak. Nah, bagaimana Pak Nur melihat dampak seluruh kegiatan-kegiatan ini, baik bagi Unpam sendiri maupun bagi mahasiswa, atau jangan-jangan juga ada manfaatnya bagi masyarakat sekitarnya? Kalau manfaat secara umum memang pasti banyak Pak. Ambil contoh yang paling umum. Karena mahasiswa Unpam itu kan banyak, sekitar 86.000 mahasiswa. Kami wisuda setiap bulan. Setiap bulan wisuda? Setiap bulan wisuda. Sekali wisuda sekitar 1.000 orang. Apa dampaknya? Petani anggrek di sekitar sekarang kan punya kepastian. Oh, setiap bulan kami akan jual anggrek. Setiap mahasiswa kan dapat ikat bunga. Ada yang 1, 2, bahkan saya lihat perhatikan ada yang memegang 4
ikat bunga. Sehingga di pinggir jalan kami wisuda itu hari Minggu sengaja biar tidak terlalu mengganggu kemacetan. Jadi Oke. sepanjang jalan depan kampus itu petani anggrek atau penjual anggrek itu berjejer. Hmm, hmm, Itu satu. hmm. Lalu yang kedua, secara ekonomi di sekeliling itu kan dulu konon kabarnya banyak kos-kosan, kurang laku dan murah. Sekarang sudah laku, harganya naik. Hmm, hmm. Kan di sekelilingnya kan Ya, ya. itu. Kemudian warung-warung tempat mahasiswa kan sekarang tidak seperti saya dulu tahun 78 saya kuliah lebih sering masak sendiri daripada di warung karena biaya terbatas. Sekarang kan nggak ada justru yang masak sendiri, semuanya ke warung. Warung bermunculan. Itu kan dampak perputaran ekonomi sangat signifikan Hmm. di sekitar Unpam. Kalau dampak dari sisi perkembangan mahasiswa, terutama mahasiswa yang ikut bekerja di unit-unit tadi Ya. itu, kira-kira dampaknya seperti apa, Pak? Dampaknya pertama kami bisa membantu mengurangi angka putus studi. Hmm, Makanya kami mahasiswa ini IPK-nya bagus, kemungkinan gagal bayar karena keterbatasan biaya, kami berikan kesempatan ditawari. Oke. Anda mau nggak ikut kegiatan dan berbagai aktivitas bisnis yang ada di lingkungan kami? Hmm, Dengan catatan kuliah nomor 1. hmm. Nah, itu kan bisa menyelamatkan angka putus studi bagi para mahasiswa. Seberapa besar sih Pak ancaman putus studi karena biaya di Unpam? Antara 20 sampai 25%. 20 sampai 25%. Iya, putus Dengan studi. biaya semurah itu masih ada ancaman. Betul. Walaupun murah semurah itu, ternyata ancaman gagal studi tinggi. Kenapa? Karena latar belakang yang masuk ke Unpam kan sebagian besar masih kelas ekonomi menengah ke bawah, bahkan bawah sekali. Dan terbukti ini kondisi real. Sekarang yang jadi dosen di Unpam itu dulunya pernah jadi security. Hmm, Ada yang sudah jadi doktor, pernah jadi kaprodi. Ada juga sekarang sedang ngambil kuliah di program doktor dan hampir selesai. Sekarang kan pasti dosen. Ada juga dulunya pedagang asongan yang kurang lebih 12 tahun tidur di gerobak sambil jualan pedagang asongan sambil kuliah di Unpam. Sekarang sudah doktor, lektor kepala, sedang mempersiapkan diri untuk guru besar. Oh ya. Dan itu fakta. Oke, oke. Artinya apa? Orang-orang yang uangnya terbatas itu tidak berarti terbatas IQ-nya, tapi terbatas fasilitas sehingga IPK-nya ketika di SMA terbatas. Orang-orang terbatas kalau masuk kampus-kampus lain kan diseleksi orang yang nilainya tinggi, yang kecerdasannya sudah bagus, tapi IQ-nya kan Ya. rata, hanya milieunya tidak mengelaborasi potensi yang ada pada calon mahasiswa karena keterbatasan biaya. Kelompok seperti ini banyak di Unpam. Banyak Pak, justru dulunya segmennya di sana. Karena almarhum Ketua Yayasan sering mengingatkan, Pak Nurjaman, kalau orang kaya itu mungkin tidak perlu banyak bantuan dari kita. Dengan uang yang ada, mereka punya planning masa depan bagus, orang tua sudah punya perencanaan. Jangankan kuliah di kampus-kampus negeri yang besar dalam negeri, ke luar negeri mereka bisa. Tapi justru yang harus kita bantu lebih fokus adalah orang-orang yang miskin. Karena kemiskinan dekat dengan kebodohan. Kebodohan dekat kemiskinan. Kalau orang miskin tak berpendidikan, maka cenderung akan melestarikan kemiskinan, regenerasi miskin-miskin lagi. Mari kita potong mata rantai kemiskinan dengan pendidikan. Oke. Itu concern Unpam. Oke. Hasilnya Pak, dalam arti pertanyaan saya ke arah begini. Unpam dan Pak Nur mendeteksi nggak kira-kira lulusan Unpam itu sekarang di mana, seperti apa mereka? Kami mendeteksi, kami kan ada tracer study yang juga bagian dari penilaian. Lulusan Unpam itu sekitar 60% sudah bekerja. Kalau menurut penilaian masa tunggu dari lulus sampai bekerja kan sekitar 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan. Rata-rata lulusan Unpam? Lulusan Unpam. Bagi yang belum bekerja. Kalau yang sudah bekerja itu Lain kan soal. tinggal meneruskan. Jadi yang belum bekerja masa tunggunya sekitar 2 bulan. Bahkan di tengah-tengah kuliah, kemudian dia dapat pekerjaan, kami izinkan. Supaya tidak mengganggu kuliahnya, kan tidak mungkin, kamu jangan bekerja, nanti malah nggak bisa bayar SPP. Silahkan kamu sambil kuliah dan sambil bekerja. Kami berikan kesempatan untuk milih waktu kuliah. Pindah ke hari Sabtu atau ke malam hari. Kalau hari Sabtu, full day, tatap muka, sisanya dari Senin sampai dengan Jumat, silakan online learning. Karena pola kami adalah blended atau hybrid. Tatap muka 60%, sisanya 40% online learning berbasis Moodle.
Nah, tadi kalau soal tracers tadi Pak, dipelajari nggak Pak, mereka yang kuliah sambil bekerja, setelah lulus apakah ada kenaikan pangkat, ada kenaikan gaji, ada studi itu nggak Pak? Ada Pak, walaupun belum sempurna. Hmm. Tapi secara umum memang mereka memperoleh rekognisi setelah punya ijazah sarjana. Hmm. Jadi punya kepercayaan lebih tinggi dan kesempatan berkembang lebih terbuka. Oke. Karena bagaimanapun kan ijazah salah satu portofolio untuk seseorang maju berkelanjutan. Oke. Dengan mahasiswa 86.000, jangan-jangan Unpam ini perguruan tinggi terbesar ya Pak? Di Indonesia? Menurut perhitungan kami, sesuai dengan data yang ada, baik di negeri maupun di swasta, itu jumlah mahasiswa terbesar. Terbesar. Kecuali UT. Oh, oke. Ya, UT sementara Ya. kami bilang itu beda segmen, Beda segmen, oke. lain jenis. Oke. Dan alhamdulillah sekarang Unpam belum lama 2-3 bulan lalu terakreditasi baik sekali dari Ban PT. Oke. Iya. Baik. Artinya pemerintah juga mengakui bahwa Unpam dengan usaha banyak itu bisa dimanage dengan baik dan memenuhi persyaratan untuk menyandang kampus terakreditasi baik sekali. Oke, baik. Supaya masyarakat tidak ragu, ini Unpam murah bisa banyak, bener nggak ini? Legal atau nggak? Sangat legal dan kami punya sertifikat dari Ban PT. Murah tapi nggak murahan. Murah tapi tidak murah berkualitas. Oke, baik. Terakhir Pak Nur, ini pertanyaan banyak pihak kan, apakah program MBKM ini akan berlanjut atau tidak? Nah, kalau menurut Pak Nur sebagai pengelola langsung lembaga pendidikan, menurut Pak Nur ini sesuatu yang pantas dilanjutkan atau tidak? Begini Pak, apabila ditanya apakah perlu dilanjutkan atau tidak, untuk dilanjutkan mana yang iya, mana yang tidak, nampaknya perlu dievaluasi dulu. Sehingga kita dapat feedback mana yang sudah oke kita lanjutkan, mana yang ada kelemahan kita perbaiki. Jadi prinsipnya dilanjutkan dengan evaluasi supaya terjadi proses penyempurnaan dari pengalaman yang sudah kita lakukan. Tapi kalau misalnya yang besar-besar, yang secara prinsip bahwa mahasiswa belajar sambil bekerja, mahasiswa belajar bukan hanya di kampus, itu secara umum oke ya Pak? Itu sangat oke Pak, karena sejatinya kan dalam konteks teori pembelajaran secara pedagogis, belajar itu tidak hanya terbatas di 4 dinding kelas atau di kampus. Belajar itu dimanapun kita berada, lingkungan itu tempat belajar kita, apalagi di industri. Dan itu teori yang sudah lama sekali kita tahu, hanya implementasinya memang perlu kesabaran dan perlu ketekunan supaya berkelanjutan. Wah, lumayan juga kita Pak ngobrolnya, lama Ya, juga. tidak terasa Tidak kita terasa. ternyata sudah hampir 1 jam ini. 1 jam. Oke. Terima kasih banyak Pak. Ini Baik. pasti banyak Sama-sama. manfaatnya bagi Ya. para pihak yang akan menjalankan MBKM, Amin. terutama perguruan tinggi. Mereka pasti belajar banyak dari Ya. Unpam. Ya. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama, menemani terima saya kasih ngobrol. juga atas kesempatan diundang ke studio. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Amin. Terima kasih Amin. banyak Pak. Ya. Sobat Merdeka, terima kasih banyak sudah bersama kami selama 30-40 menit belakangan. Jangan lupa untuk menyaksikan program-program kami yang lain. Juga jangan lupa untuk mencari dan membaca buku ini. Anda pasti banyak belajar dari praktik-praktik baik yang dilakukan oleh banyak pihak. LLDikti, perguruan tinggi, dan para mitra yang ada di seluruh Indonesia. Bergerak bersama, Lanjutkan Merdeka Belajar.